Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Saya Romo Murti, saya sering diminta membantu misa di Kometiran ini. Ya, rumah saya di Jalan Bener 20, itu di Pasturan SY. Jadi nama belakang saya ada SY-nya, sok jagoan. Suka jajan, suka janda, sering dipasat kayak gitu. Tapi saya malam ini diminta untuk sharing, istilahnya itu menakutkan buat saya, memberi pembekalan. Waduh, nah saya nggak punya apa-apa, mau saya bekali apa gitu ya. Tapi judulnya ini, saya sengaja memberi judul Para Utusan. Ya, jadi Anda sekalian ini utusan, Anda sekalian ini dipilih menjadi rasul-rasul yang diutus. Ada yang diutus untuk apa? Membagikan komuni kepada umat yang tidak bisa ke gereja, pada umat yang sakit. Ada yang diutus untuk menjadi prodiakon, mewartakan sabda. Setelah saya pikir-pikir, apa bedanya Anda dengan saya? Sama. Jadi kita sama-sama diutus oleh Tuhan untuk melayani umat Tuhan dan untuk mewartakan sabda Tuhan. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya saya ditahbiskan, Anda tidak. Jadi saya boleh punya wewenang untuk sulapan, merubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Anda nggak bisa. Tetapi kita sama statusnya. Jadi Anda melayani umat, memimpin ibadat, saya juga. Tempatnya aja yang beda. Saya di gereja, ya. Anda di lingkungan. Ya. Sama-sama memberikan renungan, berkhotbah. Saya juga berkhotbah. Jadi sebetulnya di mata Tuhan kita ini sama. Dan seorang utusan itu punya kelemahan yang sama. Kelemahannya apa? Pasti ketika diutus pertama, siapa sih aku Tuhan gitu ya. Aku nggak bisa ngomong gitu. Itu tidak hanya kita, tetapi para nabi zaman dulu sudah gitu. Ayo gue nganu nyelamat ke ini umat kesayanganku keluar dari Mesir. Musa menolak, siapakah aku ini? Nabi Yunus bertobat, tobatkan itu orang-orang Niniwe. Tuhan, siapakah saya? Itu sama dengan Anda kalau ayo kowe khotbah, Gusti sendiri yang menyuruh Anda untuk berkhotbah di lingkungan. Itu ada umat yang meninggal, keluarganya perlu ibadat, Anda pasti menolak. Aduh, aku rasa khotbah, orang tahu sinau teologi, gimana saya berkhotbah? Loh, saya kesini cuma nganu kok apa, mau bantu membagi komuni, tapi nggak ada urusan dengan prodiakon, dengan khotbah. Itu kelemahan sejak zaman Nabi dulu sampai sekarang. Saya mengalami juga demikian. Satu hal yang membuat saya malas jadi Romo itu apa? Waktu tahun-tahun pertama saya jadi Romo, ya membuat khotbah itu. Maka saya selalu kendo ke sana kemari. Kalau ada orang ngomong, bisa di sini, waduh, saya ada acara ini, wah saya ada syuting ini, demi tidak membuat khotbah. Tetapi akhirnya, kenapa saya diundang di sini? Ada yang bilang, khotbah Romo ya apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah, khotbah saya apa gitu ya. Tapi untuk sampai titik ini saya berjuang untuk membuat, saya nggak tahu, semoga tidak jadi tambah takut kalau nanti harus memimpin khotbah. Tetapi apa yang selalu saya refleksikan intinya adalah saya memimpin ibadat menjadi semakin luas
Ya karena saya sudah hampir 23 tahun jadi romo, saya membuat khotbah menjadi semakin terbiasa. Jadi satu sisi jam terbang itu mempengaruhi. Yang kedua ternyata yang menjadi kunci adalah justru relasi saya dengan pribadi yang saya layani. Kalau Anda sekalian melayani umat, itu yang dilayani siapa? Umat adalah, tapi umatnya umat kesayangan Allah. Jadi Anda melayani siapa? Melayani Tuhan sendiri. Jadi yang mengutus kita itu adalah Tuhan sendiri. Yang Anda layani itu Tuhan sendiri. Nah, ketika Anda memberi renungan, yang mendengarkan kan umat lingkungan itu. Yang kita layani itu seolah umat, tapi sebetulnya kita melayani Tuhan sendiri. Jadi yang kita katakan itu adalah sabda Tuhan. Nah, apa yang kita buat dengan ritual-ritual gereja, apa yang kita buat dengan khotbah-khotbah kita, nggak ada maknanya kalau kita tidak punya relasi dengan yang kita layani. Dan cara kita berrelasi dengan yang kita layani tidak lain hanya doa. Jadi kalau saya dianggap khotbah saya baik karena saya berdoa. Demikian juga Anda. Kalau Anda tidak berdoa, semua yang Anda lakukan untuk melayani umat itu hanya ritual belaka, tidak ada maknanya. Kalau Anda tidak mengenal Yesus yang Anda layani, tidak mengenal Tuhan yang Anda layani melalui doa-doa, khotbah Anda itu kosong. Itu menjadi tugas yang berat sekali. Itu akan menjadi tugas yang nggak ada makna. Anda pakai prodiakon, pakai jubah, pakai samir, terus gagah, tetapi saya nggak kenal Tuhan, saya nggak pernah berdoa. Itu ya menggaya. Saya ingat mertua kakak saya pulang ke rumah, wah tahu Romo pulang, Romo kondur gitu, dia marani ke rumah ibu saya. Hanya mau ngomong, Romo saya prodiakon di paroki. Kalau saya nanti meninggal, saya mau pakai jubah ini. Jangan meninggal dulu, Pak. Diselesaikan tugasnya. Ya, jadi bagus bahwa kita bangga dengan pelayanan kita bangga dengan atribut-atribut kita. Tetapi itu semua menjadi ada maknanya kalau kita memiliki kedekatan relasi dengan pribadi yang kita layani. Itu inti omongan saya malam ini. Tetapi nanti saya jabarkan diri-diri, nggak tahu bisa sepanjang apa. Saya rencananya mau ngomong setengah jam lalu ada tanya jawab, tapi 3 pertemuan yang kemarin tidak terjadi karena ngomongnya panjang banget. Jadi mohon maaf, nanti nggak tahu sampai jam berapa, tapi tabahkan hati Anda sekalian. Gambar apa ini? Upacara apa? Kira-kira upacara apa ini? Jumat Agung ya, ada upacara mencium salib ya. Dan selama pandemi ini ada mencium salib pada Jumat Agung? Tidak ya? Rasanya gimana? Ampang atau biasa aja gitu. Ya, ini ritual-ritual ini sungguh sangat tergantung dalam relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita krisis, kita mencium salib itu apa sih artinya? Ngapain sih saya nyium patung? Ngapain sih saya nyium kayu? Tetapi kalau kita berdoa, kita merasa pernah diselamatkan oleh Tuhan, merasa diselamatkan oleh Yesus sendiri. Mencium luka Yesus itu menjadi ada maknanya di sini. Kalau tidak, ya ini hanya ritual saja. Dosanya Romo-Romo salah satunya itu. Saya kasih tahu bocoran. Jadi saking sibuknya nyiapke Paskah, nyiapke Natal, ora sembahyang. Maka yang mencium wis rampung gitu. Gak ada makna. Dosa lainnya mau tahu juga Romo-Romo itu.
dia jadi one man show, jadi artis panjang zaman. Ya. Karena dia menjadi pusat perhatian semua, maka dia gampang besar kepala. Lalu kalau sudah memimpin bisa di tengah altar, semua maha kuasa. Hati-hati untuk seorang pengkhotbah yang semacam ini. Ketika kita menjadi pusat perhatian dan ketika kita mampu menciptakan suasana yang hingar-bingar, hati kita itu cukup terbombong, terus jadi bombongan. Jadi bombongan itu terus besar kepala, lupa daratan. Khotbahnya harusnya 10 menit saja jadi 40 menit. Umatnya tertawanya sebenarnya hanya solidaritas. Ning hatinya boleh rampung. Karena khotbah itu menjadi tidak ada maknanya sama sekali ketika terlalu lama dan umat tersiksa. Ya. Sebuah kesaksian umat yang mengatakan kalau khotbah kepanjangan itu saya merasa dikhianati. Bayangin umat yang kritis zaman ini itu seperti itu. Saya merasa dikhianati karena pengen mendengarkan kisah tentang Tuhan malah kisah tentang romonya. Nah ini terjadi karena romo-romo itu masih manusia dan suka one man show, bombongan. Ya, ini dosa-dosa, tapi jangan bilang-bilang ya, jangan bilang romo paroki. Oke, disimpan saja. Ini upacara apa? Jalan salib. Di mana? Kira-kira salibnya satu gede, gotong bareng-bareng. Pernah ziarah ke Yerusalem? Nah kalau di Yerusalem mau naik ke Golgota itu pakai upacara itu. Ini bayar sampai ke tengah diur untuk bersama-sama. Ya. Ini semua tidak ada maknanya kalau ini hanya ritual belaka. Ritual itu menjadi ada maknanya ketika kita sendiri berelasi dengan Tuhan, dengan Yesus sendiri, dengan pribadi yang kita layani. Ini gambar apa? Jangan dilihat botaknya ya, nanti dikira ada romo yang botak yang bukan itu ya. Kira-kira apa? Gambar apa? Romo yang sedang berkhotbah. Lihat wajahnya serem gak sih? Umat sekarang itu sangat sensitif. Kalau ada romo yang khotbah marah-marah, telinganya otomatis nutup sendiri. Kalau ada romo khotbah, kamu gak boleh ini, gak boleh itu, ini langsung nutup. Pulang nggak bawa apa-apa. Ya. Maka sebagai pengkhotbah harus hati-hati benar karena umat kita saat ini sensitif benar. Bisa nutup sendiri. Yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya sabda Tuhan itu sampai kepada umat dan sampainya di mana? Tidak di kepala tapi di hati. Nah ini susahnya khotbah. Sampai di hati itu pulang itu paling tidak ada sesuatu yang dibawa, sehingga ketika di rumah diobrolkan dengan istri, dengan anak, dengan suami itu ini mau khotbah asik nih, ini ngene kita kisah ya, lalu itu menjadi sesuatu yang menarik yang bisa dibawa pulang. Dan tugas pengkhotbah adalah punya kata-kata yang bisa nyantol lalu bisa dibawa pulang. Oke.